Hidup kita ini sama seperti bangunan masjid. Yang pertama kali dibangun adalah fondasi. Kalau kebetulan tanahnya ini tanah gambut, tanahnya tanah yang tidak kuat, dia mesti ditanamkan tiang panjang. Karena kalau fondasi tidak kuat, dinding retak, atap roboh. Nauzubillah. Kenapa kubah beton bisa bertahan di atas? Karena tiang penyangganya kuat. Kenapa tiang penyangganya bisa kuat? Karena ada fondasi yang sangat kuat. Maka fondasi yang kuat bagi seorang muslim adalah dalam Islam disebut dengan akidah. Disebut juga namanya lain adalah tauhid. Disebut juga dengan al-fiqhul akbar, disebut juga dengan ilmul kalam, disebut juga dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar yang paling utama. Kenapa dia disebut dengan tauhid? Karena dasar agama kita wahada yuwahidu tauhidan la ilaha. Jangan sampai mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia disebut dengan akidah? Akidah adalah dua tali yang diikat. Maka ada namanya akad jual beli. Akad jual beli antara pembeli dan penjual. Saya jual barang ini sekilo 10.000 tunai. Saya beli. Saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar sebentuk cincin emas. Namanya akad. Karena ada pembeli, ada penjual, ada wali, ada laki-laki mempelai. Maka disebut dengan akad. Kita juga dengan Allah itu disebut dengan akidah. Kita berjanji di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa dia disebut dengan ilmul kalam? Karena ulama waktu membahasnya al-kalam fi kada, al-kalam fi kada, al-kalam fi kada. Maka disebut dia dengan ilmul kalam. Kenapa disebut dia dengan al-fiqhul akbar? Karena ada al-fiqhul asghar, fikih kecil, mengkaji masalah air suci mensucikan, mengkaji masalah rukun syarat wajib sunat, itu namanya fiqhul asghar. Sedangkan fikih yang besar adalah al-fiqhul akbar. Itu menurut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi anak-anak Bapak Ibu yang belajar di Islamic Boarding School Jannatul Naim ini ditanamkan ke dalam hati dan pikiran mereka fondasi dasar utama adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Ayat sama tasawuf kalam. Sekarang ada akidah Khawarij, ada akidah Mu'tazilah, ada akidah liberal, ada akidah sekuler, ada akidah ateis. Tidak bisa. Kalau zaman dulu buya-buya, ustaz-ustaz guru kita melarang di pondok pesantren, jangan ikut Syiah, jangan ikut jangan ikut Khawarij. Itu muridnya langsung takut. Zaman sekarang kalau ustaz ada mengatakan jangan ikut akidah Mu'tazilah, langsung dia cari di Google Mu'tazilah. Makanya sekarang tidak bisa kita larang orang. Karena kalau makin kita larang itu berarti iklan gratis. Maka cara yang paling ampuh adalah mengajarkan akidah yang benar. Biasanya akidah refleksi paling mendasar Aqidatul Awam. Nama syarahnya Jala'ul Afham.
Penjelasannya ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian yang agak tinggi sedikit biasanya di Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Biasanya kalau sudah di Aliyah ada Sufi ala Ummil Barahin. Kenapa sifatnya cuma 20? Sifat Allah itu kan banyak. Kenapa dibatasi cuma 20? Itu disusun oleh ulama mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, karena dengan 20 itu sudah cukup untuk menseleksi apapun dan siapapun yang mau jadi Tuhan. Nanti gue lagi videoin Ustaz. Banyak sekarang mau jadi Tuhan. Sudah disurvei di dunia ini, jumlah Tuhan sekarang ada 2000. Makin banyak yang mau jadi Tuhan 2000. Bagaimana cara menseleksi santri baru? Penerimaan santri baru pesantren Islamic Boarding School Jannatul Naim. Mana ijazah SD? Mana surat kesehatan? Mana surat bisa baca Quran? Itu fit and proper test. Nah sekarang kalau ada orang mengaku saya Tuhan, gimana cara fit and proper testnya? Caranya itulah dia sifat 20. Misalnya ada orang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Bagaimana cara menseleksinya? Cara menseleksinya pakai sifat 20. Sifat yang pertama wujud, ada. Apakah Nabi Isa itu ada? Ada, berarti dia Tuhan. Wujud. Pasal 1 lolos. Pasal yang kedua, qidam. Qidam artinya tidak ada awalnya. Apakah Nabi Isa itu ada awalnya? Ada. Dia dilahirkan. Siapa yang melahirkan dia? Maryam. Berarti ada awalnya. Maka kalau ada awalnya bukan Tuhan. Wujud tidak. Baqa. Baqa artinya ada akhirnya. Berarti dia meninggal dunia. Maka kalau ada akhirnya bukan Tuhan. Kena 2 pasal. Tidak. Baqa. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk. Apakah Nabi Isa itu sama dengan makhluk? Sama. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa berjalan. Berarti dia bukan Tuhan. Mukhalafatuhu lil. Ada artis di Jakarta, malam-malam dia bersemedi di Jakarta. Lalu katanya dia naik ke langit yang ketujuh dan dia bertemu dengan Tuhan hitam. Bertemu dengan Tuhan sedang duduk warnanya hitam. Dia sedang pejamkan mata, ya hitam lah orang gelap. Itulah kalau tidak mengaji sifat 20. Seandainya dia ngaji, langsung yang hitam itu terbantahkan. Kenapa? Mukhalafatuhu lil. Apapun yang menyerupai makhluk, maka dia bukan Tuhan. Maka bibalik, apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, wallahu laisa kadzalik. Maka Allah bukan seperti itu. Pejamkan mata, nampak hitam, nampak merah, nampak perak, nampak bulan, nampak kerucut, nampak lonjong, bukan Tuhan. Karena tahu nanti sedang berzikir, afdhalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang berbisik, hai santri Jannatul Naim, akulah Tuhan. Langsung ngomong sama dia posetan. Kenapa? Karena tauhidnya benar. Kalau tauhidnya benar, dia bisa menseleksi apapun siapapun yang mengaku sebagai Tuhan. Maka ngaji yang benar. Insya Allah anak-anak bapak ibu semua yang belajar di Jannatul Naim ini, walaupun ijazahnya SMP, walaupun ijazahnya SMA, tapi insya Allah dia belajar tahfiz Quran, dia belajar akidah dan akidahnya benar, sehingga nanti kalau dia kuliah, dia jadi tentara, dia jadi polisi, dia jadi hakim, dia jadi bupati, jadi gubernur Lampung.
Mau daftar ke KPU? Betul. Mau menang tanpa modal? Mau. Nanti saya bawakan dukun. Dia tidak akan percaya karena dia sudah diajarkan bahwa alam semesta diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Dia berusaha hanya menjemput takdirnya. Kalau memang sudah dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa saya akan jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi. Adapun ikhtiar dan usaha itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah asbab, sebab. Ini kue ini kue ini untuk saya. Iya, untuk saya. Untuk saya. Ini air itu untuk saya. Memang sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa ini. Tapi kalau saya tidak membuka, kalau saya tidak berusaha mengambilnya, apakah mungkin sendiri ke mulut saya? Tidak. Ini macet-macet. Ini sudah ditakdirkan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa ini macet pagi. Tapi saya membiarkan mic ini terus di tangan saya tanpa berusaha untuk merubahnya. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya Jabriyah. Jabriyah itu berserah kepada takdir. Saya mesti berusaha untuk melawan nikmati, untuk menggantinya dengan nikmat. Itu bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabriyah. Jabriyah diambil dari kata jabr. Jabr artinya terpaksa. Manusia itu seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Jabriyah ini bahaya. Nanti orang tidak berusaha sama sekali. Selesai tadi ditanya sama istri, Mas, kamu nggak kerja hari ini? Allah sudah menuliskan rezeki hari ini, nggak perlu berusaha. Ini Jabriyah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Ada ikhtiar kita berusaha. Tapi kalau kita sudah berusaha optimal tidak juga dapat, berarti menurut ketentuan ketetapan Allah memang itulah sudah ditetapkan untuk kita hari ini. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat, wajaffatis suhuf, kertas sudah kering. Ini banyak sekarang orang menyalah-nyalahkan Allah, menyalah-nyalahkan takdir, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal sebenarnya ahlul bid'ah wad dhalalah. Karena terjebak dalam Jabriyah. Ini pondok masjid besar, ini memang ketetapan Allah, tapi ada usaha dari manusia. Allah kasih telinga, dengar. Allah kasih mata, lihat. Allah kasih hati, renungkan. Allah kasih akal, pikirkan. Hidup ini terbagi dua. Ada yang kita bisa memilih, ada yang kita nggak bisa memilih. Contoh yang bisa memilih antara minum di botol atau minum di gelas. Saya mau minum di botol atau minum di gelas, bisa milih atau tidak? Bisa. Kalau saya minum di gelas bisa, saya minum di botol juga bisa. Antara saya mau kue yang coklat atau yang hijau, bisa saya pilih? Bisa. Kalau saya mau saya ambil hijau, kalau saya mau saya ambil coklat. Tapi ada perkara yang saya nggak bisa memilih. Saya terlahir sebagai orang Melayu Sumatera, bisa memilih? Gak bisa. Apakah bisa saya pilih? Lalu saya komplain, kenapa saya tidak menjadi orang Belanda yang matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang? Ini bukan pilihan. Maka kita tidak boleh
serius naik kelas, malas-malasan tidur-tiduran tinggal kelas. Itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pilihan. Tidur di kelas, tidur. Sholat pun tidur. Sujud terakhir gak bangun-bangun. Tinggal kelas. Lalu kemudian Pak Dasmil komplain, guru komplain, wali murid komplain. Kenapa kamu tinggal kelas? Ini sudah ketetapan Allah. 2 kali kamu salah. Yang pertama, kamu malas. Yang kedua, kamu menyandarkan kemalasanmu kepada Allah SWT. Ini orang yang model berpikir begini sejak zaman Umar bin Khattab sudah ada. Zaman Umar bin Khattab ditangkap seorang laki-laki minum khamar. Ketika ditangkap ditanya, kenapa kamu minum khamar? Apa kata dia? Ini sudah takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, ambil cambuk, hukum dia 2 kali lipat. Kenapa? Hukuman yang pertama karena minum khamar. Hukuman yang kedua bicara takdir tanpa ilmu. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Al-Azhar, warga negara Suriah, meninggal syahid terbunuh saat di Masjid Qullah. Beliau menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada saatnya dia bisa memilih dan ada saatnya dia tidak bisa memilih. Maka ketika kita tidak bisa memilih, kita serahkan semua kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ketika kita bisa memilih, siapa yang buat baik, alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Allah memberikan kita 2 jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini subuh ini. Subuh ini pilihannya 2, tidur atau bangun ke masjid. Kalau mau bangun, kalau mau tidur, tidur. Maka kita usaha hidupkan jam waker, setel jam 4 bangun. Kalau bisa jamnya 2, 1 kanan, 1 kiri. Enggak juga bangun, cari jam yang bisa nendang ninju nyepak. Itu usaha kita, ikhtiar kita. Kalau yang membangunkan anak-anak ini guru gak bangun, bangun ya nak, bangun, gak bangun juga. Dipanggil guru yang tegas, gak juga bangun. Datang lagi dasril, dibawakan 1 tentara. Bangun, tidur, siap. Nah juga anak-anak ini disiplin semua. Ini sekolah boarding school, berasrama, pesantren, bahasa Arab, baca kitab, ngapal Quran, ijazah umum ada, agamanya mantap. Mudah-mudahan anak bapak itu semua selamat dalam akidah ahli sunnah wal. Gak bisa saya dalam ceramah 1 jam menjelaskan sifat 20. Kalau ada orang yang ngaku bisa menjelaskan sifat 20 dalam 1 jam, bahasa Arabnya mustahil. Makanya ngaji. Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, Al-Usulul Hamidiyah, Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Selesai dari pondok ini cukup. Kalau mau melanjutkan ke Mesir silakan. Mau melanjutkan ke Tarim, Hadramaut, Yaman silakan. Tapi kalau nggak mau sekolah lagi, saya mau bisnis, cukup. Saya rasa untuk belajar saya sudah cukup Pak Ustaz. Untuk berikutnya saya mau magang di Begadang 3. Cukup. Ngapain sekolah lama-lama habis-habis duit? Yang nggak mau sekolah, nggak usah sekolah. Makanya ada jamaah maju ke saya, Ustaz, anak saya ini nggak mau sekolah. Bapak udah tanya dia, saya udah tanya, saya bingung. Tolonglah Ustaz nasihati dia. Oke, besok habis sholat Jumat kita jumpa di Pekanbaru, di samping Masjid Namirah. Ada rumah makan,
yang orang paling takut makan di sini. Nama rumah makannya Bini Patamo. Soalnya orang khawatir kalau ditanya sedang di mana, nanti di Patamo, baca dekat dulu. Selesai makan saya tanya. Kalau mau nanya orang setelah makan, baru dia sudah makan. Kalau nanya itu setelah makan, baru saya tanya. Kamu sudah tamat SMA? Iya. Mau kemana? Nah, kan tahu tak? Gak tahu kan dia kemana? Lalu saya kasih dia makanan. Kalau kamu mau sekolah, saya yang akan bawakan daftar kemana? Kalau ke Mesir, saya bawakan ke Mesir. Kalau kamu mau ke Malaysia, saya bawakan ke IIU, International Islamic University. Tapi kalau kamu mau sekolah, mau kerja, kerja di mana? Kalau mau nikah, saya yang akan menikahkan. Mau nikah? Tidak mau. Terus mau kemana? Sebetulnya saya mau kuliah kok. Kenapa nggak ngomong? Komunikasi kami tertutup sama aku. Kau kuliah kemana? Saya mau ambil teknik kok Ustaz. Kalau itu daftar, teknik di mana? Saya mau ambil politeknik. Daftar, masuk kuliah. Nah, jadi begitu juga dengan anak-anakku sekalian. Tentukan arah ke depan. Kita sudah diajarkan. Ini fondasi utama. Setelah fondasinya kuat, dicor, pakai besi, pakai batu gunung, sudah kokoh, barulah berdiri tiang. Nanti insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bisa ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada mihrab tempat Nabi jadi imam. Di sebelah kirinya ada tiang. Di tiang itu ada tulisan As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang. Nyari mantu yang sholat, nyari suami yang sholat, nyari istri yang sholat. Walaupun duitnya banyak, walaupun profesor doktor, kalau nggak sholat, satu sel sama Fir'aun dan Qarun. Maka di sini anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah. Masjidnya cantik, bagus, pakai AC, kipas angin. Maka jangan sampai anak dikirim jauh ke Bandung, Bogor, Surabaya, Medan, tapi anak tidak sholat. Maka dibiasakan dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua tidak. Begitu kata pepatah orang lain. Dari kecil terlonjak-lonjak, dibawa dia ke masjid, dibawa tangannya ditenteng di bawah, dibangunkan sholat subuh. Tidak ada orang tua yang sanggup membangunkan anak dari mulai tahajud malam sampai isya. Tidak ada. Sekarang orang tua sibuk mencari makan. Maka cara yang paling bagus adalah titipkan anak-anak kita ke ustadz, ke guru yang sudah mengajar mendidik. Insya Allah sholatnya tidak akan tinggal. Selama di sini anak bapak ibu sholatnya tidak akan tinggal. Malah bapaknya yang tinggal sholatnya. Ketika sholat kita sedang menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Orang sholat tidak akan stres. Kenapa? Karena semua masalah hidupnya kecil, yang besar hanya Allah. Dia angkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Orang sholat gak gila pujian, dipuji-puji, gak gila. Kenapa? Karena dia tahu dirinya rendah hina. Yang dipuji cuma Allah. Subhana rabbiyal a'la. Orang sholat merasa dirinya kotor, makanya di antara dua sujud dia minta Rabbil firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Orang yang sedang sholat, dia sedang ngobrol dengan Allah, dia sedang bercerita dengan Allah, dia sedang bersama dengan Rasulullah, dia sedang berhadapan-hadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, perbaiki lagi tasyahudnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa orang sholat tidak khusyuk? Kenapa pikiran kesana kemari jalan-jalan? Karena pikiran tidak dihadirkan. Hudurul qalbi menghadirkan pikiran dari mulai menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai pikiran dihadirkan. Allahu Akbar. Makanya ketika azan jangan ngobrol. Ketika azan jangan scroll. Ketika azan matikan handphone. Siapa yang bicara ketika azan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Maka semulai azan menjawab, hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ketika berwudu, saat air diambil membersihkan mulut, bersih dosa-dosa mulut. Saat air dimasukkan ke hidung, bersih dosa-dosa hidung, keluar setan-setan. Saat air membasuh muka, bersih kelopak mata. Ketika air utang, bersih dosa-dosa tangan. Ketika air mengusap kepala, bersih dosa-dosa otak, lintasan-lintasan pikiran. Ketika air menyapu telinga, keluar dosa-dosa dari lubang telinga. Ketika air disiramkan ke kaki, keluar dosa-dosa dari celah-celah kuku-kuku kaki. Setelah itu dia minta kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika. Begitulah kita diajarkan dalam sholat. Kata Syekh Ali Jum'ah, salah satu sebab kenapa sholat tidak khusyuk karena tidak diatur nafas. Makanya dalam membaca Quran gak boleh nyambung nafas. Ada waqaf wal ibtidah. Jadi Fatihah itu 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya Pak Ustaz bisa Fatihah 1 nafas bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya mau dipotong-potong bisa. Yang penting dibaca mulut bergerak. Datang sahabat Nabi namanya Khabbab. Wa'ad nah itu ketika sholat membantah atau tidak. Kata Khabbab, Nabi itu ketika sholat mulutnya membaca, mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kamu tahu? Wahai Khabbab, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwa Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab menjawab, bittirabil yadi, karena saya melihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena rahangnya bergerak. Kalau rahang jenggot bergoyang itu berarti dibaca. Jadi salah satunya kata Syekh Ali Jum'ah, bukan kata saya. Mulut bergerak, mulut membaca, nafas diatur. Kalau dari mulai azan pikiran kemana-mana,
namanya syuruk. Waktu matahari terbit namanya syuruk. Ini matahari itu bulan kan. Jadi waktu matahari terbit syuruk. Ketika sedang syuruk ini datang setan menghampiri. Waktu matahari terbit datang setan menghampiri. Ini sedang matahari terbit datang setan menghampiri. Maka namanya matahari terbit ini nama waktunya Qarnai Syaitan, dua tanduk setan. Ini dua tanduk setan. Jadi kalau ada orang yang bilang ke kamu, hai bro, itu maksudnya hai setan. Namanya Qarnai Syaitan. Tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Tidak boleh sholat ketika matahari tergelincir. Tidak boleh sholat ketika matahari tenggelam. Karena ketiga waktu itu adalah saat matahari dihampiri oleh setan. Nama waktunya Qarnai Syaitan. Lewatkan berapa lama? Faidaramain, ketika matahari setinggi tombak. Jadi kalau ini tombak, matahari terbit, lewatkan setinggi tombak. Nah, ini matahari naik setinggi tombak, baru boleh sholat. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi kalau matahari terbit jam 6:12 kita sudah bisa sholat, namanya sholat sunat isyraq. Apa bedanya dengan duha? Kalau sholatnya di rumah, mau berangkat ke kantor jam 6.30, namanya duha. Usolli sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan sholat di kantor, kerja di kantor camat, melayani orang ngurus KTP, ngurus orang wajib, melayani masyarakat wajib. Sholat duha sunnah. Gara-gara sholat duha orang antri 1 jam. Duitnya haram. Makan gaji, makan pajak, makan duit negara, makan duit rakyat, tapi menyia-nyiakan masyarakat. Tolong kirimkan videonya ke pegawai kantor camat. Sholat sunnah di rumah, habis sholat duha baru berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau cukup 3 syarat. Sholat subuhnya di masjid, habis sholat subuh zikir atau dengan ceramah. Pas jam 6.12, ini jamnya bisa berubah. Bisa jam 6.12, bisa jam 6.30, tergantung bunyinya berapa. Pas bunyi terbit matahari, pas bunyi terbit matahari, pas bunyi terbit matahari. Lalu orang narik kesimpulan matahari terbit karena bunyi. Orang selalu mengambil kesimpulan yang salah. Ketika bunyi terbit matahari, bunyi terbit matahari. Disangka orang kalau sudah bunyi terbit matahari, sampai suatu hari enggak bunyi, matahari tetap terbit. Kenapa? Karena matahari terbit enggak nunggu dia bunyi. Ini malah mati kena habis baterai. Saya usaha, saya dapat duit. Saya dapat usaha, saya dapat duit. Saya tanam sawit, saya dapat duit. Saya ternak, saya dapat. Disangkanya karena usahanya itulah dia dapat. Tidak. Kalau Allah mau, tidak ada pendapat. Tapi jangan bersandar kepada hukum alam. Karena bisa Allah keluar menyebabkan manusia ini mendapat sesuatu di luar hukum alam. Hukum alamnya api itu panas, tapi kalau Allah keluarkan dari hukum alam, ya narukuni bardan wasalaman ada Ibrahim. Doa yang selalu dibaca orang mau pergi Makkah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama di Makkah itu gak pernah terasa panas gara-gara doa yang Ustaz kasih, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Pas ditanya kawannya yang satu hotel, maka saya gak pernah panas, gak pernah terusin, ya udah terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan sholat. Dunia ini enggak sampai kemana.
zuhur mulai sampai akhirnya sholat zuhur jam 3. Masuk ke masjid sholat dulu karena Pak azan asar belum azan, ini zuhur. Wudhu zuhur nyambung ke asar. Yang lebih parah lagi, zuhur melayang, asar melayang. Keluar dari kantor jam 5, berangkat macet maghrib pun melayang. Sampai di rumah isya sudah nggak lagi mampu tidur berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya mati dalam keadaan tidak sholat. Masalahkakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Ada satu neraka khusus namanya saqar. Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Karena kami tidak sholat. Maka betul kan? Ini adalah tiang-tiangnya. Gak ada gunanya masjid ini kalau tidak ada tiang. Tapi tolong masjid ini diramaikan dan insya Allah masjid ini ramai karena banyak santri. Saya khawatir kalau masjid banyak tiang di beberapa masjid kalau gak ada santri lebih banyak tiang daripada orang. Tapi insya Allah masjid ini dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, santri akan terus berdatangan insya Allah. Fondasinya sudah, tiangnya sudah, lalu dindingnya mana? Asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Angin puting beliung dari samping enggak akan masuk. Kenapa? Karena ada tameng. Asyamu junnah. Puasa itu tamengnya. Maka ketika ada orang yang belum menikah karena belum mampu, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Pamalan yastati, siapa yang tidak sanggup menikah, ini obatnya, ini tamengnya. Fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Karena puasa itu melindungi dia. Anak-anakku sekalian, nanti kalian tamat pondok dapat beasiswa ke Amerika. Amin. Dapat beasiswa ke Kanada, McGill University. Amin. Di sana banyak orang pakai baju belum selesai dijahit. Bagaimana cara tamengnya? Tamengnya adalah puasa. Dengan puasa kalian menundukkan pandangan. Dengan puasa libido seksual turun. Dengan puasa hati kalian tunduk. Dengan puasa kalian takut kepada Allah. Makanya ujung daripada ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya puasa tameng. Ibu-ibu kalau sudah puasa, mulutnya insya Allah tertutup tameng, tidak lagi membicarakan aib orang lain. Bu, kabarnya anak si anu, suami si anu, tetangga si anu. Saya sedang puasa. Nanti kita lanjutkan habis buka puasa. Kenapa? Karena sedang puasa itu dia ada tamengnya. Junnah artinya perisai. Orang kalau perang dia mesti pakai perisai. Saya yang diletakkan di tangan sampai kena tombak. Supaya jangan sampai kena jantungnya. Orang kalau perang dia pakai hirbah. Orang kalau perang dia pakai baju besi supaya jantungnya jangan sampai kena tombak. Karena kalau jantung sudah kena tombak mati. Kalau luka di telinga hilang, telinga masih hidup. Tapi kalau sudah jantung tombak, maka tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah SWT. Jadi perisainya adalah puasa. Bulan Syawal puasa 6 hari. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram puasa bulan Haram. Bulan Safar 13, 14, 15. Sanggup lebih banyak. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sanggup lebih banyak. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 15 hari. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari. Ustaz, boleh saya nanya? Boleh. Kalau suami saya itu sholat sehari, enggak sholat sehari, itu enggak ada hubungan sama Nabi Daud.
Nabi Daud sholatnya malam tahajud sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan puasanya Sayyidatuna Aisyah puasa dahar, puasa sepanjang tahun setelah Nabi meninggal. Bapak sudah tua, tidak kerja, anak tak ada, sebatang kara, mau ibadah, boleh puasa tiap hari. Tapi bapak-bapak yang masih aktif bekerja nggak boleh puasa tiap hari karena mengganggu mencari nafkah, badannya lemah. Ibu hidup sendiri, anak tak ada. Sayyidatuna Aisyah, suami meninggal, anak tak ada, dia puasa dahar, puasa sepanjang hari. Karena dengan puasa itu adalah sebagai junnah, fondasinya akidah, tiangnya sholat, dindingnya junnah, lalu atapnya. Qul min amwalihim, ambil harta mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum mensucikan mereka, wa tuzakkihim dan membersihkan mereka, zahirnya batinnya bersih. Kenapa sampah tidak masuk? Kenapa meteor tidak masuk? Kenapa debu tidak masuk? Karena ada kubah. Kubah ini bukan dari Islam. Coba baca sejarah Nabi. Atap Masjid Nabawi pelepah korma yang disusun-susun. Atap Masjid Nabawi itu rata, bukan melengkung. Bangunan melengkung ini datang dari Romawi, karena orang Romawi menyusun batu-batu melengkung. Apa guna bangunan melengkung? Supaya tidak ada tiang di tengah, bagus. Makanya masjid pakai melengkung supaya tidak ada tiang di tengah, sok tidak putus. Begitulah Islam mengambil peradaban Barat. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti kubah di bid'ah, mesti dirobohkan di bawah. Karena bid'ah. Islam mengambil peradaban dari manapun selama dia baik. Ini kubah dari Bizantium. Coba tengok gereja yang dibangun oleh Konstantin. Nama kotanya Konstantinopel. Yang dibangunnya adalah gereja besar. Datang Muhammad Al-Fatih dirubah jadi masjid. Datang Mustafa Kemal Atatürk dirubah jadi museum. Datang Presiden Erdogan berubah lagi jadi masjid sekarang. Jadi adik-adik banyak umur sehat badan mampir ke Konstantinopel yang dirubah namanya menjadi Istanbul. Nanti tengok arsitektur bangunan melengkung dari dinding ke dinding melengkung sehingga tidak ada tiang di tengah. Islam mengambil sesuatu yang baik. Walaupun tidak dibuat orang Islam, kalau baik boleh diambil. Termasuk mikrofon ini yang buat bukan orang Islam. Kenapa boleh dipakai? Karena baik dan tidak terkait masalah ibadah. Ini buatan bukan orang Islam. Power on off. Kalau orang Islam yang buat ini tertulis al-hayat wal maut. Sepeda motor, mobil. Makanya banyak yang komen-komen di Instagram saya itu, yang followernya 9 juta itu. Asik. Maksudnya belum follow. Soman, kau pakai moge, itu punya orang kafir. Kau pakai mobil off-road, itu punya orang kafir. Katanya kau orang Islam. Kalau kafir, kafir aja. Udah kafir, bodoh deh. Orang Islam itu tidak dilarang menggunakan produk non-muslim karena tidak terkait dengan ibadah. Wala ana abidun ma'abatun wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Lantainya, fondasinya, akidahnya sudah, tiangnya sudah, dindingnya sudah, atapnya sudah. Sempurnakah bangunan? Belum. Apalagi? Berarti matahari 2 kali terbit. Yang pertama tadi suruh terbit matahari, yang kedua itu sudah habis 2 waktu takut setan, sudah boleh melaksanakan sholat sunat isya.
inilah jam yang bagus. Mana jam yang bagus? Saya sarankan masjid-masjid tolong datang ke masjid pesantren Islamic Boarding School Jannatul Naim untuk meniru masjid ini. Karena di banyak masjid orang sudah sholat sunat langsung ketika terbit matahari. Nah di sini dibuat dua kode, satu terbit matahari, satu lagi setelah lewatnya Farnai Syaitan, sehingga masyarakat terjaga terpelihara ibadahnya. Pondasinya sudah, tiangnya sudah, dindingnya sudah, atapnya sudah. Tapi kalau masjid ini gelap, tidak nampak mana orang mana tiang. Bayangkan kalau tausiah dalam keadaan gelap, saya pun macam ceramah di depan hantu. Maka Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min qalbi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al li nura. Dalam riwayat lain, wa ja'al li nura, cahaya yang terang itu adalah zikir. Orang yang zikirnya kuat terang cahaya. Orang yang zikirnya slow 5 watt. Orang yang tak berzikir sama sekali gelap padam. Orang mati bukan orang yang dalam kubur. Orang mati bukan orang yang sakit. Orang yang mati orang yang tidak berzikir. Ibu kalau punya suami nggak berzikir, berarti selama ini ibu tidur sama zombie. Bapak kalau punya istri gak berzikir, berarti selama ini bapak satu rumah sama pengantin. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Kapan orang hidup? Ketika dia berzikir. Terang cahaya. Maka zikir. Afdhalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah. Makanya dari selesai salat kita berzikir subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tapi Pak Ustaz, itu orang Naqsabandiyah, tarekat Naqsabandiyah zikirnya Allah 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 Allah. Itu ada juga dalam Quran. Coba tengok di video YouTube. Ada orang mengatakan Allah bukan zikir, sampai menyebut Allah berarti dia bukan berzikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Itulah dalil zikir Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah. Qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim. Allah 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 Allah. Tidak berbunyi, tidak bersuara, lidahnya tak bergerak, hidup di dalam kalbunya. Allah Allah Allah. Sesuai dengan detaknya. Ada orang berzikir pakai zikir nafas. Nafas kita ini dua, satu ditarik, satu dihembus. Satu ditarik, satu dihembus. Orang mati itu waktu menarik atau waktu menembus? Waktu menembus. Gak ada orang mati waktu menarik. Gak ada. Semua mati waktu menembus. Maka disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Pernah dengar berita meninggal waktu menarik nafas terakhir. Waktu menghembuskan nafas terakhir, disitulah ruh itu keluar dan biji mata melihat ruh itu keluar. Makanya semua orang yang mati matanya melotot menengok ruhnya keluar. Datang orang menutupkan mata, istrinya pun takutnya. Yang menutupkan matanya ulama, yang dulu dia ejek, yang dulu dia kolok. Maka kata Syekh Najmuddin Al-Qurdi, cicitnya Syekh Amin Al-Qurdi yang menulis Tanwirul Qulub, kata dia, kami Ustaz Somad tidak lagi zikir pakai tasbih. Saya tengok mereka tak pakai tasbih, rupanya berzikirnya pakai nafas.
ditarik Allah, ditembus Allah, 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 Allah. Tapi nggak bunyi, nggak bersuara. Bisa kami berzikir seperti ini, Pak Ustaz? Bisa sambil bawa motor. Jadi kalau nampak nanti ada orang yang lain sibuk ngobrol, dia diam. Mungkin dia sedang berzikir. Mungkin juga dia sedang mikir gaji 13 belum cair. Ada bupati, ada wali kota, ada ketua DPRD, ada Kapolres, ada Dandim. Mereka ngobrol tentang efisiensi. Kita nggak nyambung, bingung. Ngapain kita main HP? Ya kita berzikir nafas. Berzikir nafas itu merasakan sunyi di tengah keramaian. Orang ramai hidup pikuk ngobrol macam-macam. Kita sedang merasakan sunyi bersama dengan Allah dan merasakan ramai di tengah kesunyian. Kita waktu sedang sendiri, tapi kita tetap sedang berada bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tariqah. Tariqah artinya metode. Metode artinya cara. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani metodenya tidak khafi, tidak sembunyi tapi jahat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Samanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman juga begitu. Makanya ada orang yang zikirnya jahat, la ilaha illallah, tapi ada orang yang zikirnya sir. Yang zikir jahat jangan mengejek zikir sir, yang sir jangan mengejek zikir jahat. Sudah tahu kawan sebelah tentang sir, Nabi yang zikir la ilaha illallah. Sedang menikmati sir. Yang sedang menunduk, mungkin dia sedang sir. Jadi apa mungkin kita mengingat Allah 24 jam? Ya kita manusia, kadang lupa, kadang lalai. Kata orang tua-tua dulu, berzikir ini macam meniti pematang. Anak-anak ini tak tahu pematang. Anak-anak santri yang tahu arti pematang, angkat tangan. Ini sawah, ini sawah. Di tengah sawah ini kan ada tanah liat tempat jalan. Itu namanya pematang. Pematang itu licin. Orang pikul padi, kadang terpleset. Begitulah berzikir, macam meniti pematang. Kadang lupa zikir lah. Kadang lupa naik. Kadang lupa naik. Jangan sampai udah lupa masuk ke sawah pergi nabung. Macam bawa motor juga, kadang lupa fokus lagi, kadang lalai fokus lagi, kadang ngantuk. Kita lagi kajian Abdul Somad. Jangan sampai ngantuk diperturunkan naik ke trotoar masuk ke padi. Halo Holden. Makanya orang kalau dia punya metode dia berpikir, walaupun dia lupa Holden cepat, ini, dia Holden Lampung. Lepuk. Kenapa? Ditanyakan guru ke telinganya, Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Naqsh artinya mencetak, dicetakkan zikir itu dalam qalbu. Azab bukan sakit, azab bukan miskin. Azab adalah ketika hati lalai. Makanya azab yang pertama, anak-anak santri hafal semua ayat. Fatamallahu ala hati kena kunci, tidak bisa berzikir. Kalau sudah hati lupa, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, azab. Sumum, bukmun, ombyong, pekat, tuli, bisu, buta. La yaqilun, enggak bisa berpikir. La yaqawun, enggak paham. La yubsirun, enggak bisa menengok. La yarjimun, tidak bisa kembali ke jalan kebenaran. Tapi berzikir mesti berburu. Man la syai'a lahu fa syaitanu syai'uhu. Siapa yang tidak berburu, setanlah gurunya. Berburu. Ada ulamanya namanya Imam Bahakuddin Naqsyabandi. Maka nama tariqatnya Naqsyabandiyah. Ada nama imamnya Abdul Qadir Al-Jilani, nama tariqatnya Qadiriyah.
namanya Syekh Khatib Sambas. Lalu kemudian dia menggabungkan dua antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Imam Baharuddin Naqsyabandi. Itu yang kita kenal dengan Tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kedua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali Allah. Imam Nawawi mengakui kewaliannya. Kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang karamahnya paling diisbat di akhir ulama melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut dia dengan Sultanul Awliya. Ketika dia sedang berzikir, tiba-tiba datang bisikan ke telinganya, "Hai Abdul Qadir Al-Jilani, berhentilah engkau berzikir. Kau sudah mengangkat menjadi waliku. Semua dosa-dosamu kuampunkan. Yang sekarang, yang lalu dan yang akan datang." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca ta'awuz dan meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia sudah mengusir setan. Kenapa? Karena bisikan itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana tahu adik-adik nanti sedang berzikir malam, tiba-tiba datang bisikan, "Engkau sudah berangkat menjadi waliku, maka semua yang halal haram bagimu, semua yang haram halal bagimu, dan semua dosamu kubersihkan." Maka baca ta'awuz, tiupkan sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan selalu datang dari sebelah kiri. Makanya membangunkan teman yang tidur itu dari kanan, jangan dari kiri. Kalau kita bangunkan dari kiri, budaya kita sampai kita setan. Lantainya, basicnya tauhid, tiangnya sholat, dindingnya puasa, atapnya zakat, lampunya adalah zikir. Adapun aksesoris, lukisan, kaligrafi yang indah itu adalah amalan-amalan sunnah. Jangan tinggalkan amalan sunnah, karena amalan sunnah tinggal gak indah. Kenapa masjid ini indah? Karena banyak amalan sunnah kredit yang cantik-cantik dan indah-indah. Sengaja saya buat ngaji ini biar mudah ingatnya. Nanti begitu masuk ke masjid, lantai, dinding, pondasi, atap, kubah, cahaya, relik, ini sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Yang mana yang pondasi, yang mana yang tiang, yang mana yang atap, aku lupa gak ingat. Karena direkam di upload ulang, tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Akhirnya sampai juga jam 6.30, kita sholat sunat Isra 2 rakaat. Sebelum itu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Islamic Boarding School Pondok Pesantren dan Jannatul Naim diberkahi Allah. Mudah-mudahan anak-anak santri semuanya panjang umur, sehat badan, istiqomah. Mudah-mudahan orang tuanya juga melepaskan anak dengan hati yang tabah. Mudah-mudahan guru-guru kita, buya alim ulama kita panjang umur supaya kita dapat berkah. Kita semuanya mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa an aymanina nura wa an aysarina nura wa min amamina nura wa min khalfina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura waj'al lana nura waj'alna anwara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. Ilahana anta maqsuduna
wa ridhaka matlubuna. Allahumma arda 'anna, Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak faj'alna ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Sebelum kita sholat, kita pembagian hadiah anak-anak santri Jannatul Munyib Lampung juara musabaqah tahfiz Quran. Kita doakan anak kita menjadi para penghafal Quran. Nama-nama berikut supaya maju ke depan nanti akan dibagikan oleh para asatidz kita. Yang pertama, juara 1 Ikhwan M. Danis Sandi Al-Fat. Danis maju ke depan. Juara kedua Ikhwan Mu'ad